Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tito Prabowo, dosen program studi ilmu komputer Fakultas Ilmu Ekstrakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, di mana pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya jadikan sebagai contoh proses belajar mengajar di kelas yaitu mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi merupakan mata kuliah wajib di semester 6. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS teori. Mata kuliah ini mempelajari teknik-teknik pengelolaan data teks untuk menemukan kembali informasi pada data berbentuk teks yang meliputi pengolahan awal, ekstraksi fitur, perhitungan tingkat kemiripan teks sesuai masukan query, dan menampilkan hasil pencarian. Serta teknik lanjut tentang relevan feedback, klasifikasi, dan klasterisasi teks untuk membantu penggunaan dalam pencarian. Mahasiswa akan merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan metode-metode sistem temu kembali informasi pada berbagai permasalahan baik secara mandiri maupun kerjasama tim. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah menguasai konsep dasar model-model boolean, vektor, probabilistik, dan teknik dalam sistem temu kembali informasi. Yang kedua, memahami metode evaluasi efektivitas sistem temu kembali informasi menggunakan matriks seperti precision dan recall. Yang ketiga, mampu merancang dan mengimplementasikan sistem temu kembali informasi berbasis teks termasuk preprocessing, indexing, dan query processing. Yang keempat, mampu menerapkan algoritma pencocokan dan pemeringkatan dokumen terhadap query pengguna dengan efisien. Yang kelima, mampu mengevaluasi dan menyempurnakan sistem temu kembali informasi menggunakan data uji dan metode evaluasi yang tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu membedakan dan menerapkan berbagai model temu kembali informasi seperti boolean, vektor, dan probabilistik dalam berbagai konteks pencarian. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem temu kembali informasi sederhana menggunakan teknik seperti tokenisasi, stopword removal, dan steaming. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan dan membandingkan matriks evaluasi, precision, dan recall untuk menilai kinerja sistem temu kembali informasi. Mata kuliah ini memiliki 10 materi pembelajaran. Yang pertama adalah pengantar sistem temu kembali informasi. Yang nomor 2, boolean model. Yang nomor 3, dokumen preprocessing. Yang keempat, term weighting. Yang kelima, evaluasi indexing dan retrieval. Yang keenam, relevant feedback. Yang ketujuh, query expansion. Yang kedelapan, question answering system. Yang kesembilan, support vector machine. Yang ke-10, KNN. Dan yang ke-11, naive bias. Adapun referensi yang saya gunakan antara lain, untuk referensi utama yaitu adalah buku berjudul Introduction to Information Retrieval. Lalu untuk referensi tambahan, yang pertama adalah Information Retrieval Implementing and Evaluation Search Engine. Lalu ada Search Engine Information Retrieval in Practice. Lalu berikutnya ada Inverted File for Text Search Engine. Dan yang terakhir adalah pengantar informasi retrieval. Sistem pembelajaran di mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi dilaksanakan secara tatap muka di kelas serta memanfaatkan Google Classroom sebagai LMS. Adapun metode pembelajaran STKI adalah ceramah, tanya jawab, tugas, individu. Adapun evaluasi dalam mata kuliah ini terdiri dari keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, sehingga kalau total ada 100%.
Demikian penjabaran singkat dari deskripsi dan informasi untuk mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Berikutnya akan tersajikan cuplikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah perkuliahan pada siang hari ini kita awali dengan berdoa supaya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Cukup? Baik, gimana hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, alhamdulillah, berarti sehat-sehat semua. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu di pertemuan kedua, yang mana sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengantar sistem temu kembali informasi. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang model sistem temu kembali informasi dengan boolean model. Nah, untuk materi pembelajaran, nanti yang pertama kita akan mereview pengantar sistem temu kembali informasi, lalu kita masuk ke model sistem temu kembali informasi dengan boolean model, lalu nanti ada studi kasus, lalu setelah itu nanti kita ada tugas. Nanti tugasnya adalah individu. Seperti itu. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah nanti mahasiswa mampu memahami model boolean bekerja dengan operator AND, OR, NOT, dan kombinasi ketiganya. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa mampu mempresentasikan dokumen dan query dalam bentuk boolean biner. Lalu yang berikutnya adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi pencarian informasi dengan menggunakan kombinasi operator boolean. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi materi model sistem temu kembali informasi dengan menggunakan boolean model, kita terlebih dahulu mereview materi sebelumnya, yaitu adalah pengantar sistem temu kembali informasi. Nah, kemarin ada yang masih ingat apa itu sistem temu kembali informasi? Ya, Mas? Jadi TKI itu adalah proses pencarian informasi, biasanya dilakukan dengan menemukan dokumen berupa teks dalam kumpulan data tidak terstruktur yang tersimpan di komputer. Oke, jadi intinya itu kalau STK itu adalah kita menemukan kembali dokumen yang mana itu tersimpan di sebuah database. Jadi menemukan kembali. Intinya seperti itu. Lalu tujuan dari STKI itu sendiri apa? Ada yang masih ingat? Oke. Tujuannya seperti itu. Oke, jadi tujuannya adalah meretrieve itu apa? Menemukan kembali dokumen yang relevan. Jadi yang relevan itu maksudnya adalah yang sesuai yang diinginkan. Seperti itu. Jadi menemukan kembali dokumen yang sesuai diinginkan oleh si pencari. Oke, contoh dari sistem STKI ini, contohnya ada apa saja kemarin? Oh, contohnya ada apa? Google, terus? Oh. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh dari penerapan STKI di dalam sebuah aplikasi. Ada search engine Google untuk mencari pencarian dokumen. Terus ada lagi di sistem perpustakaan untuk mencari buku atau kumpulan buku yang ada di perpustakaan dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah pengantar dari sistem temu kembali informasi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang Boolean retrieve model. Apa itu Boolean retrieve model? Adalah model proses pencarian informasi dari query yang menggunakan ekspresi Boolean. Nah, ekspresi Boolean itu dapat berupa N,
or, dan not. Lalu untuk hasil perhitungan itu hanya berupa nilai biner 1 atau 0. 1 jika benar, lalu 0 jika salah. Jadi nanti jawabannya hanya ada benar dan salah, tidak ada kemiripan atau mirip ini mirip itu. Seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan di dalam Boolean Relative Model atau BRM yang ada hanya dokumen yang relevan atau tidak relevan sama sekali. Tidak ada pertimbangan dokumen yang mirip. Jadi hanya ada benar dan salah. Oke. Nah, yang pertama adalah logical and. Logical and itu adalah memperbolehkan penelusuran untuk menggunakan pernyataan query ke dalam suatu lebih konsep sehingga hasil penelusuran menjadi lebih terbatas. Formula pernyataan sederhana adalah A and B. Nah, contoh untuk menelusuri marketing dan library, kita bisa memformulasikan pernyataan dengan marketing and library. Lalu, dengan query tersebut, maka kita akan menemukan dokumen yang mengandung unsur marketing dan library. Dan tidak mendapatkan dokumen yang hanya mengandung unsur marketing atau library saja. Jadi maksudnya ketika kita mau mencari dokumen, yang mana dokumennya itu pernyataan marketing dan library. Sehingga kalau ada dokumen yang hanya menyantumkan marketing saja, itu berarti nanti tidak termasuk. Karena harus ada keduanya. Itu adalah logical and. Gitu. Lalu berikutnya adalah logical or. Kalau logical or itu adalah memperbolehkan untuk secara spesifik menggunakan alternatif term atau konsep yang mengindikasikan dua konsep sesuai dengan tujuan penelusuran menjadi lebih luas. Di sini contohnya adalah A or B. Nah, contoh marketing or library. Dengan query tersebut, maka kita akan mendapatkan dokumen yang mengandung unsur marketing saja, atau library saja, atau mengandung unsur keduanya, yaitu adalah marketing dan library. Jadi kalau di sini, contohnya adalah kita mencari dokumen yang nantinya di situ terdapat kata library atau marketing. Itu bisa bisa menemukan dokumen tersebut. Jadi tidak harus dua-duanya, tapi boleh salah satu. Dua-duanya juga bisa masuk. Itu adalah logical or. Lalu berikutnya adalah not. Kalau not, itu adalah dapat mengecualikan item-item dari seperangkat term penelusur, pernyataan formulasi sederhana A not B, contohnya adalah marketing not library. Nah, di sini artinya kita hanya menginginkan dokumen yang unsur marketing di dalamnya tidak mengandung unsur library. Jadi kayak semacam kebalikannya. Seperti itu. Ini adalah logical not. Lalu berikutnya adalah kombinasi keduanya. Kombinasi ketiganya ada and, or sama not. Nah, dapat mengkombinasikan satu pernyataan ke dalam penelusur yang kompleks. Contoh, marketing and library or information center not profit organization. Nah, artinya kita ingin mendapatkan dokumen yang mengandung unsur marketing dan perpustakaan tanpa unsur pusat informasi, bukan untuk organisasi non-profit. Nah, ini bisa digunakan ini contoh dari kombinasi logical and, or sama not. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah dalam pengerjaan operasi Boolean, kombinasi and, not, and, or, itu ada urutan pengerjaannya. Yang pertama adalah ketika ada
tanda kurung itu adalah yang dikerjakan terlebih dahulu, diprioritaskan. Setelah itu baru not, and, lalu yang terakhir adalah or. Contoh di sini ada mading or crow and kill or slime. Berarti yang dikerjakan dulu yang apa? Yang ini dulu. Terus ini hasil dari or, terus di n kan, hasil dari ini dan n lalu di or kan. Ini contoh adalah kebetulan yang di depan adalah yang tanda kurung. Kalau yang kedua, di sini ada Brutus or Caesar and not Antony or Cleopatra. Yang pertama adalah dikerjakan yang ini dulu. Terus Antony Cleopatra. Terus hasil dari ini dinotkan dulu. Terus berikutnya hasil dari not ini baru di n-kan sama Brutus or Caesar. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau masih ada yang bingung. Lanjut dulu. Lanjut. Oke. Berikutnya. Nah, misal kita ingin mencari dari cerita-cerita karangan Shakespeare yang mengandung kata Brutus and Caesar and not Calpurnia. Nah, salah satu caranya adalah membaca semua teks yang ada dari awal sampai dengan akhir. Lalu berikutnya, komputer juga bisa diminta untuk melakukan hal ini, yaitu dengan proses graphing. Graphing itu adalah meringkas, seperti itu. Lalu berikutnya ada melihat kemajuan komputer zaman sekarang, graphing bisa jadi solusi yang baik. Lalu di sini adalah yang pertama kita masuk ke materi insiden metrik. Nah, apa itu insiden metrik? Insiden metrik adalah suatu matriks yang terdiri dari kolom berupa dokumen dan baris berupa token. Inverted index mempunyai vocabulary yang isinya seluruh term yang berbeda pada masing-masing dokumen dan setiap term yang berbeda tempatnya pada inverted list. Untuk notasinya adalah IDJ, di situ adalah ID dokumen yang mengandung term. Lalu ada FIJ adalah frekuensi kemunculan term di dalam dokumen. Lalu ada O123 atau OK itu adalah posisi term di dalam dokumen. Contoh studi kasus di sini ada 3 dokumen. Dokumen pertama itu adalah isinya algoritma genetik dapat digunakan untuk optimasi fuzzy. Lalu dokumen 2 isinya adalah optimasi fungsi keanggotaan pada fuzzy. Lalu untuk dokumen ketiga isinya adalah algoritma genetik merupakan algoritma learning. Di sini ada 3 dokumen. Nah, kita mau mencari dokumen menggunakan inverted index. Langkah pertama adalah kita mengumpulkan kata-kata yang ada di dalam dokumen. Dari dokumen 1 sampai dokumen 3. Nanti kalau ada yang muncul 2 kali, tetap ditulis 1. Sehingga dari dokumen ini 1, 2, 3 terus dikumpulkan sehingga membentuk atau menghasilkan kata-kata. Di situ ada algoritma, ada genetik, dapat digunakan untuk fuzzy fungsi keanggotaan pada merupakan
learning. Itu adalah kumpulan kata-kata yang ada di dalam dokumen. Nah, berikutnya kita membuat inverted index sederhana. Di sini terdapat dua kolom, ada term, ada inverted list. Nah, di term itu adalah isinya vocabulary atau kata-kata yang ada di dokumen. Di situ ada algoritma, ada genetik, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah inverted list. Itu adalah untuk mendata. Contoh, algoritma itu ada muncul di dokumen berapa? 1 dan 3. Nah, untuk menulisnya, berarti algoritma itu ID 1 dan ID 3. Terus contoh lagi, genetik. Genetik muncul di dokumen berapa? 1 dan 3. Terus menuliskannya berarti genetik ID 1 dan ID 3. Dan seterusnya, ditulis semua. Seperti itu. Nah, berikutnya, setelah kita menulis semua data yang ada, kata yang ada di situ, lalu kita membuat yang lebih kompleks. Maksudnya gimana? Maksudnya tadi, algoritma, tadi muncul di ID 1 dan ID 3. Iya kan? Nah, lebih kompleksnya adalah sini. Algoritma muncul di dokumen 1 dan 3. Dokumen 1 muncul di baris berapa? 1. Dokumen 3 berada di baris ke 1. Ada lagi algoritma? Dokumen 3 ada berapa? 4. Berarti muncul 2 kali. Dokumen 1 di baris ke 1, dokumen 3 muncul di 1 dan 4. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Algoritma muncul di ID 1, muncul 1 kali, baris ke 1. Terus muncul lagi di ID ke 3, muncul 2 kali, di baris ke 1 dan 4. Paham? Nah, itu nanti dicari semua. Dari dapat sampai untuk. Muncul di dokumen mana, muncul berapa kali, di baris ke berapa. Oke? Nah, setelah itu, kita baru mencari hasil boolean query dari fuzzy or di sini fuzzy or not genetic and learning. Terus kita mencari TF-nya. TF-nya fuzzy berapa? TF fuzzy. Nah, caranya mencari TF fuzzy ya itu adalah ini. Kan ini fuzzy. Fuzzy berarti muncul di ID berapa? 1 dan 2. Berarti menuliskannya fuzzy berarti muncul di ID 1 dan 2. Sedangkan tadi ada berapa dokumen? 3. Berarti yang ketiga adalah 0. Berarti TF untuk fuzzy 1, 1, 0. Terus TF genetik. Genetik, dilihat genetik. Muncul di ID 1 dan 3. Berarti TF-nya adalah
Terus learning. Berapa? Learning muncul di ID 3. Berarti TF binarnya 001. Oke. Bisa mencari TF-nya ya. Berdasarkan tabel inverted index kompleks. Nah, sehingga hasil Boolean retrieve untuk fuzzy or not genetic and learning yaitu adalah ini. Berarti yang ini dicari dulu. 101 N 001. Hasilnya berarti 1 N 0 0 N 0 0 1 N 1 1 ketemu. Terus berikutnya ini dinotkan, ya kan? Berarti 0 not 0 berarti 1 not 0 1 not 1 0. Setelah itu baru di OR-kan. 1 OR 1 1 1 OR 1 1 0 OR 0 0. Berarti hasil Boolean query retrieve fuzzy or not genetic and learning adalah dokumen 1 dan 2. Alasannya karena hasilnya adalah 110, berarti artinya ini dokumen 1 dan dokumen 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang untuk latihan di rumah, nanti silahkan dikerjakan soal 1 dan 2, nanti mengacu di tabel di atas. Di situ ada 4 dokumen, lalu isinya seperti itu. Nanti pertama adalah buatlah tabel inverted index untuk dokumen-dokumen di atas, lalu tentukan hasil Boolean query retrieve berikut berdasarkan tabel inverted index. Nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri, lalu dikumpulkan di classroom. Nanti sudah saya buatkan untuk kelasnya, nanti silakan dikumpulkan di situ. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada? Oke, baik, kalau nggak ada nanti silakan dikerjakan. Untuk materi kali ini sudah selesai. Ada pertanyaan untuk secara global untuk materi hari ini? Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, sudah selesai untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Amin. Baik, marilah kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan berdoa. Sikap doa. Berdoa mulai. Cukup? Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran kinerja pengajaran untuk mata kuliah Sistem untuk Mengembali Informasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada teman sejawat, dosen, dan rekan mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Ekstrakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.